Wanawangna rimawasti kaing ilang pantati awon. Bekerja tanpa henti, tanpa menemukan siang dan tanpa menemukan malam. Kondisinya seperti itu terus, remang-remang terus, dan tidak merasakan lapar atau letih. Jadi hanya bekerja terus tanpa ada rasa lapar atau Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga bisa memberikan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang diceritakan oleh kenalan saya ya. Dan cerita ini dialami oleh Rohmat. Ketika itu tahun 90-an, dan Rohmat ini masih kecil. Dia tinggal di daerah Sragen ya, jadi daerah Kalijambe, sekitar daerah Sragen ke arah Purwodadi. Dia tinggal di sebuah desa yang kecil, yang jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya cukup jauh ya ketika itu. Jadi rata-rata rumah penduduk itu ada di sampingnya itu ada kebunnya atau ada tempat dia menjemur padi atau lainnya ya, ada halaman sampingnya dan lain sebagainya. Nah, di desa Rohmat ini ada sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Jadi setelah lama tidak berpenghuni, dan di situ di salah satu sisinya, di sampingnya itu ada hutan, ada kebun yang seperti hutan ya, yang tidak pernah disentuh penduduk desa, atau bisa dibilang hutan desa seperti itu ya. Dan di satu sisinya lagi ada kebun, ada beberapa pohon besar, pohon pisang dan lain sebagainya ya. Nah, setelah kebun ini ada rumah temannya Rohmat, dan ketika itu Rohmat bermain ke rumah tersebut dan main peta umpet, atau orang Jawa nyebutnya delian ya. Main peta umpet di kebun di samping rumah temennya tadi. Mereka pun main peta umpet seperti biasa. Ada yang jadi dan ada yang sembunyi. Ada yang sembunyi di pohon dan lain sebagainya, di belakang pohon, naik ke atas pohon. Nah, Rohmat ini punya teman namanya Sukar. Karena Sukar tahu bahwa rumah yang tidak terpakai, yang tidak ada penghuninya ini rumah yang ditakuti oleh anak-anak ya. Jadi
Tidak ada anak-anak yang berani main ke rumah tersebut. Jadi akhirnya dia iseng sembunyi di rumah tersebut. Dan di situ dia masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari persembunyian. Dia mendapati ada sebuah kamar. Di situ ada sebuah gentong yang lumayan besar, yang dari tanah liat itu ya. Dan dia masuk ke dalam gentong tersebut. Nah, teman-temannya Sukar termasuk Rohmat ini ketika itu main peta umpet dan semuanya sudah ketahuan sembunyinya dan lain sebagainya oleh yang jadi ketika itu. Hanya tinggal Sukar saja yang tidak ketahuan. Jadi mereka mencari-cari Sukar dan memanggil-manggil Sukar. Nah, ketika itu Sukar ini, jadi kembali ke Sukar ya. Sukar ini dia merasa badannya tiba-tiba tidak berdaya dan lemas. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ketika itu dia merasakan seperti ketindihan ya kalau orang tidur itu. Jadi tiba-tiba tidak berdaya, lemas, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara ya. Jadi teman-temannya ini memanggil-manggil dia, memanggil-manggil Sukar, tapi Sukar ketika itu mau menjawab tidak bisa ya, dan akhirnya teman-temannya ini bubar pulang semuanya, tinggal Sukar yang sendirian di situ. Nah, orang tua Sukar ini termasuk orang yang mudah khawatir dengan anaknya. Ketika Sukar ternyata belum kembali sore itu, dia pun bertanya ke teman-temannya dan teman-temannya tidak ada yang tahu. Teman-temannya mengatakan kalau Sukar tadi sepertinya sudah kembali karena mereka ketika main peta umpet tiba-tiba Sukar sudah tidak ada lagi ya ketika itu. Akhirnya orang tuanya ini pun mencari, dibantu oleh beberapa orang tua dari temannya tadi, diantar oleh Rohmat, mencari Sukar ke tempat mereka main peta umpet tadi ya. Dan di situ mereka berputar-putar memanggil-manggil Sukar, tapi tidak ditemukan siapa-siapa. Nah, di situ Sukar ketika itu juga mendengar ketika orang-orang mencarinya. Dia ingin berteriak, tapi tidak bisa. Akhirnya dia hanya pasrah saja di dalam rumah tersebut. Dan ketika itu orang tua Sukar mencurigai rumah tersebut ya, karena feelingnya ketika itu Sukar mungkin ada di rumah tersebut, walaupun orang-orang ketika itu mengatakan mustahil anak kecil ada yang berani masuk ke rumah tersebut. Dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut, dan ketika itu Sukar merasa senang ya. Ketika mereka mencari-cari ke dalam rumah tersebut, Sukar ingin memberitahu, ayo ke sini, aku di sini, di dalam gentong tadi, tapi tidak mampu ya. Jadi dia hanya berharap ada orang yang melihatnya. Sampai ketika itu pamannya mendatangi gentong tersebut dan melongok ke dalam, dan ketika itu Sukar sudah merasa sangat senang pamannya mendatanginya dan melihatnya. Tapi ternyata pamannya tadi mengatakan bahwa di gentong tersebut tidak ada siapa-siapa. Jadi dia berkata, di sini juga tidak ada siapa-siapa. Nah, saat itu Sukar langsung shock ya, langsung down. Pikirannya sebagai anak kecil sudah bermacam-macam ya ketika itu ya. Jadi dia tidak kelihatan lagi bagaimana dia mau bermain nanti, bagaimana dia mau makan.
manusia sudah tidak bisa melihatnya lagi dan lain sebagainya. Bagaimana kehidupannya nanti? Apa dia akan menjadi seperti itu seterusnya? Karena pamannya tidak bisa melihatnya. Dan akhirnya dia menangis, meronta-ronta ya, walaupun tidak bisa keluar suara dan mungkin tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali, tapi dia benar-benar menangis, meronta-ronta, berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mempedulikannya sampai dia menjadi lemas ya. Dan orang-orang ini pergi meninggalkannya, meninggalkan rumah tersebut. Dan Sukar merasa ketika itu dia masuk ke alam yang lainnya, dan dia mulai tidak sadarkan diri. Nah, di tengah antara sadar dan tidak sadar tersebut, ada beberapa orang yang mendatanginya. Awalnya dia merasa senang, ada orang yang bisa melihatnya mendatanginya. Orang-orang ini memakai pakaian serba hitam ya, seperti jawara-jawara zaman dahulu, dan memakai ikat kepala hitam. Lalu menggendong Sukar dan mengangkat Sukar dan membawanya. Tapi ketika itu Sukar menjadi sadar bahwa orang-orang ini sepertinya tidak berniat baik kepadanya. Lalu Sukar dibawa ke sebuah rumah yang cukup besar. Di situ banyak anak-anak seperti dia. Semuanya bekerja. Ada yang mengepel, mengangkat batu dan lain sebagainya. Membersihkan inilah, membersihkan itulah. Nah, ketika itu Sukar melihat orang-orang ini seperti sudah hilang akalnya ya. Jadi tidak mungkin bisa diajak komunikasi dan lain-lainnya. Dan di saat itu pun Sukar merasa dirinya juga seperti itu. Jadi seperti akalnya ini tidak ada lagi. Tidak ada kesadaran untuk mungkin bertanya ke mereka, "Hai, kamu dari mana? Ini kita di mana? Bagaimana kita mau kabur?" dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali ya. Seperti badan mereka ini benar-benar telah terkontrol, dan pikiran mereka ini seperti telah menjadi pendek, menjadi tidak ada lagi daya pikirannya, menjadi sangat lemah, dan mereka hanya melakukan apapun yang harus dikerjakan oleh mereka. Ada yang memarahi, ada yang memukul mereka, orang-orang berpakaian hitam tadi ya. Tapi mereka hanya bekerja begitu saja, tidak merasakan apa-apa. Dan Sukar pun ketika itu juga seperti itu ya. Setelah sampai di situ dia langsung bekerja. Dia tidak menyadari atau tidak bisa berpikir apa-apa, pokoknya langsung bekerja. Dan anehnya, dia melihat alam dari semenjak orang-orang tadi mencarinya menjelang maghrib sampai saat itu tidak berubah sama sekali. Jadi alam remang-remang ya, seperti kondisi menjelang maghrib seperti itu ya. Seterusnya seperti itu sampai di tempat tersebut, dan dia bekerja di situ, bekerja tanpa henti, tanpa menemukan siang dan tanpa menemukan malam. Kondisinya seperti itu terus, remang-remang terus, dan tidak merasakan lapar atau letih. Jadi hanya bekerja terus tanpa ada rasa lapar atau rasa letih. Terus bekerja sampai dia merasa tidak bisa menghitung hari lagi. Nah, sekarang kembali ke orang tua Sukar. Ketika dia tidak mendapati Sukar, dia merasa ada yang janggal di situ. Lalu dia memanggil atau meminta pertolongan seorang ustadz. Dan ustadz ini pun segera mendatangi rumah tersebut, dan di situ dia bertanya-tanya. Jadi menurut penduduk desa, rumah tersebut itu dulu dihuni oleh orang yang memiliki pesugihan, dan
dia menumbalkan anaknya, sampai anaknya yang terakhir dia tidak mau menumbalkannya dan dia bawa kabur sampai akhirnya dia meninggal dan anaknya ini masih hidup. Nah, ketika itu Ustadz ini takut Sukar ini akan dibawa oleh jin atau makhluk yang tidak bertanggung jawab, yang ada hubungannya dengan pesugihan tersebut, atau melihat kejadian tentang pesugihan itu, lalu membawa Sukar ke alam mereka seperti ditumbalkannya, dan bisa jadi dia dijual ke jin yang lain atau dipekerjakan ke mana-mana yang bisa jadi dia akan semakin jauh dibawa ke alam mereka. Kalau di alam manusia mungkin awalnya dibawa ke desa tersebut, lalu dipindah ke Korea, mungkin ke Taiwan atau ke Amerika dan sebagainya. Jadi sebelum semakin jauh Sukar dibawa dan semakin mereka tidak tahu, tidak bisa mendapatkan Sukar lagi, Ustadz ini pun secepatnya melakukan berbagai cara ya, upaya di tempat rumah kosong tadi ya, tempat Sukar hilang tadi, memanggil-manggil Sukar, azan dan sebagainya, tetapi Sukar tidak ditemukan. Dan akhirnya Ustadz ini mencari anak dari orang yang pemilik rumah tadi tentang lokasi kuncen atau orang yang membantu pesugihan tersebut ya. Dan akhirnya dia mendapatkan suatu lokasi di, kalau tidak salah di Gunung Kawi ya, ketika itu daerah Jawa Timur. Dan mereka pun mendatangi tempat tersebut dan bertanya-tanya tentang perjanjian dengan jin dan lokasi-lokasi tertentu di sana ya. Dan dia pun melakukan ritual di lokasi-lokasi tersebut, memanggil Sukar, azan dan sebagainya ya, baca ayat-ayat, tapi juga tidak ada hasil. Dan ketika itu si kuncen ini atau yang menjadi perantara pesugihan ini, dia bercerita bahwa biasanya ketika terlibat perjanjian dengan bangsa jin ini, kadang-kadang justru yang mengambil tumbal tersebut atau yang mempekerjakannya itu orang di daerah tempat dia tinggal sendiri ya, atau bisa jadi yang selanjutnya mengusik orang tersebut. Biasanya makhluk atau komunitas jin yang ada di daerah tempat tinggal orang yang melakukan ritual pesugihan tersebut. Dan bisa jadi Sukar masih ada di sekitar lokasi rumahnya, karena bagaimanapun perjanjiannya sebenarnya sudah putus ya. Yang melakukan pesugihan ini pun sudah tidak ada lagi. Mungkin ada kaitannya dengan orang yang ada di sekitar bangsa atau makhluk jin yang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, akhirnya Ustadz ini pun kembali lagi bersama dengan keluarga, dengan orang tua Sukar dan beberapa kerabat yang lainnya. Nah, di situ mereka mulai memikirkan lokasi-lokasi di kampung Sukar yang dianggap wingit atau dianggap ada penghuninya. Dan ketika itu mereka baru teringat kalau di samping rumah yang tidak dihuni lagi tadi ada sebuah hutan yang telah lama dianggap ada penghuninya, dan
tidak dijamah oleh penduduk, tidak ada yang berani menjamahnya ya. Nah, ketika itu akhirnya Ustadz ini pun melakukan ritual di situ ya, melakukan pemanggilan kepada Sukar, menyerukan azan dan lain sebagainya di situ, mengelilingi lokasi tersebut. Nah, sekarang kembali ke Sukar lagi. Jadi Sukar ini telah bekerja cukup lama ya, dia merasa bekerja cukup lama tanpa ada pikiran yang sehat untuk kabur dan lain sebagainya. Jadi dia hanya bekerja terus tanpa ada rasa letih, tanpa ada rasa lapar. Sampai dan alamnya seperti itu terus ya, remang-remang terus sampai suatu waktu dia secara samar-samar mendengar ada suara azannya, suara azan dan suara orang-orang memanggil namanya. Dan ketika itu tiba-tiba muncul seperti kekuatan ke dalam badan Sukar dan juga semangat atau pikiran tertentu, sehingga hal itu menggerakkan dia untuk terus mengikuti suara tersebut. Dia terus berlari mengejar suara tersebut, terus berlari, tapi hanya berputar-putar terus ya, cukup lama. Jadi walaupun ritual yang diadakan Ustadz ini untuk memanggil Sukar ini hanya sebentar, tapi ketika itu Sukar merasakannya itu sudah cukup lama, sampai berhari-hari dia berlari, mengejar, mencari suara tersebut. Terus sampai dia merasa sangat letih ya Sukar ya. Sampai dia merasa sangat letih. Dan di situ dia menemukan pohon yang cukup besar, pohon asem, dan duduk di situ sampai tertidur. Nah, sekarang kembali ke orang tuanya Sukar. Ketika dia melakukan pemanggilan ini bersama dengan ustadz tersebut dan belum menemukan Sukar, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukannya lagi besoknya ya. Jadi mereka kembali ketika itu. Nah, di saat kembali ini mereka melewati pohon asem yang cukup besar, dan di situ mereka menemukan Sukar tertidur di situ ya, dan mereka langsung merasa bersyukur dan lain sebagainya. Akhirnya Sukar diangkat, dibawa ke rumah, diruqyah dan lain sebagainya, dibacakan ayat-ayat dan lain sebagainya. Jadi ketika Sukar tadi terus berlari mengejar suara tersebut, sampai suatu titik dia merasakan keletihan, kecapean, disitulah dia sebenarnya sudah masuk ke alam manusia ya, sehingga dia bisa merasakan keletihan dan lain sebagainya. Dan disitulah dia menemukan pohon asem yang ada di hutan tersebut, di hutan desa tersebut. Dan setelah itu tidak ada kejadian apa-apa lagi ya. Nah, cerita ini tidak saya alami sendiri dan diceritakan oleh kenalan. Meskipun hanya diceritakan oleh kenalan yang mungkin tidak perlu terlalu kita percaya, paling tidak kita bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut untuk berhati-hati menjaga anak kita ketika dia bermain, lokasi mana saja dia bermain. Jangan ada kadang-kadang anak-anak yang iseng-iseng main jelangkung atau apa, pemanggilan bangsa jin ya, yang justru itu bisa mengundang mereka masuk ke kehidupan kita, dimana kita sebenarnya dilarang untuk melibatkan diri kita bersekutu dengan mereka atau melakukan perjanjian atau komunikasi dengan bangsa-bangsa ini ya, bangsa jin ya, karena itu justru akan merugikan kita sendiri. Atau kita sengaja mendatangi tempat-tempat yang kurang baik seperti Sukar tadi, itu mungkin bukan orang tuanya tidak terlibat pesugihan sama sekali, tetapi mungkin bangsa jin ini
mendapati bahwa sering terjadi pengambilan tumbal di situ atau lain sebagainya, sehingga mereka secara iseng melibatkan dan mengambil sukar dan menyembunyikannya, meskipun tidak dibawa kemana-mana ya, hanya disembunyikan di daerah tersebut. Wallahu a'lam ya. Yang jelas cerita ini semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, membekali anak-anak kita. Kalau orang zaman dulu biasanya anak ini harus hafal, terutama yang muslim ya, ayat kursi, al-ikhlas, an-nas, al-falaq, banyak mengingat Tuhan ya. Surat terakhir, ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu juga ayat-ayat yang penting untuk dihafal, untuk memberikan bekal kepada kita, menghindari gangguan dari bangsa jin ya. Mungkin ceritanya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.